Kata Abu Lais, makna kaya itu yaitu apabila engkau ridha terhadap apa yang Allah berikan daripada kebutuhanmu. Kita kan ada kebutuhan itu setiap hari, Allah berikan. Kalau apa yang Allah berikan kita ridha, artinya merasa cukup, kita bersifat qanaah, faghtanim dzalik, maka kita kaya. Itu kata Abu Lais, kita kaya, kata beliau, kalau merasa cukup. Nah, kita kaya. Maka kalau begitu, kalau kita kaya, maka pergunakan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi jangan dipahami kekayaan di sini dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan yang dimaksud di sini adalah kaya jiwa. Bagaimana kaya jiwa? Merasa cukup dengan apa yang ada. Orang itu sanggup bersedekah karena merasa apa yang diberikan oleh Allah cukup, bukan karena banyak. Banyak orang yang banyak memiliki tapi tidak merasa cukup, maka dia tidak berani mengeluarkan. Tidak berani. Maka kadang-kadang kalau kita mengumpulkan dana, kadang-kadang nyoba lung di lung galon, banyak janda-janda tua yang bersedekah daripada yang muda-muda. Ya kan? Lu janda-janda tua. Tapi ke duha kau yang tepi ka agak juk peng 500, agak juk peng 7 juta. Yang muda-muda terutuk tentang hijau tentang han. Lego dah jauh rumah ni hijau. Kenapa? Karena beda sikap. Yang tua-tua ini merasa cukup, merasa sudah cukup, maka dia berani mengeluarkan. Yang muda-muda ini merasa belum cukup karena angan-angannya banyak, maka susah untuk mengeluarkan. Maka kekayaan yang dimaksud di sini adalah ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Di saat kita ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka kita kaya. Gunakan itu, kata beliau. Kita berada di posisi paling bawah nanti. Nah, yang terakhir juga berkaitan dengan waktu, ghinaka hayataka qabla mautika, yaitu waktu hidup sepanjang hayat. Berarti diperintahkan oleh Rasulullah, dianjurkan kita untuk kita gunakan sebelum kita mati. Nah, artinya nasihat Rasulullah ini berkaitan sekali dengan waktu. Maka kalau kita lihat, waktu ini memang hal yang sangat penting. Bahkan Allah dalam satu ayat, dalam satu surah bersumpah dengan waktu. Wal asri, kata Allah, demi masa. Masa itu kan waktu. Nah, demi masa, demi waktu. Waktu punya kedudukan penting dalam kehidupan kita. Nah, penjelasannya bagaimana? Hadis ini apa maknanya? Kata Faqih Abu Laisi Samarkandi, faqad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khams ilman kathiran. Di dalam 5 nasihat Nabi ini, Nabi sudah kumpulkan ilmu yang sangat banyak, kata Al-Faqih. Siapa yang bisa nangkap ilmu di sini? Tentu ulil albab atau ulil absar, orang yang punya akal. Arti orang yang punya akal, orang yang mau menggunakan akalnya untuk mendapatkan kebaikan. Orang itulah yang bisa menangkap dalam nasihat Rasulullah ini terdapat ilmu yang sangat banyak. Nah, kenapa di sini dikatakan terdapat ilmu yang sangat banyak? Li'anna rajula yaqduru 'alal a'mali fi hali syababihi ma la yaqduru 'alaihi fi hali haramihi. Karena seseorang dia mampu melakukan amal apa saja di waktu mudanya yang di waktu tua tidak akan mampu lagi dilakukan. Nah, semasa kita masih muda, tubuh masih kuat, kita masih bisa melakukan amal-amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, misalnya contoh,
Tiap hari Minggu kita adakan pembersihan lingkungan. Itu kan amal, membersihkan lingkungan. Rasulullah mengatakan tanaddafu, bersihkanlah, kata Rasulullah. Rasulullah suka kepada kebersihan, membersihkan lingkungan. Siapa yang masih bisa ikut membersihkan lingkungan? Tentu yang muda-muda. Yang sudah tua-tua, yang sudah sakit-sakit tidak mampu lagi. Nah, itu sebagai contoh. Banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di masa muda, tapi di masa tua kita tidak akan mampu lagi. Maka oleh karena itu Rasulullah mengajak kita untuk benar-benar menggunakan masa muda yang Allah berikan. Wali anna syaba idza ta'awwadal 'alal ma'siyah la yaqduru 'alal imtina'i minha fi hali haramihi. Karena kata al-faqih, seorang pemuda apabila di masa mudanya dia biasa melakukan maksiat, di masa mudanya dia tidak sadar, dia terjerumus ke maksiat, tenggelam dalam maksiat, itu akan susah bagi dia nanti di masa tua untuk berhenti daripada maksiat tersebut. Menyebut kebiasa payah tapi yuk, walaupun sudah tua nanti terbawa masih kepada maksiat. Maka di waktu muda jauhkan maksiat, biasakan dengan amal kebaikan. Nah, fayambaghi lisyabi ayyata'awwadha fi hali syababihi a'malal khair litas'ula alaihi fi hali haramihi. Maka yang sepatutnya bagi seorang pemuda dikatakan di waktu mudanya, di masa mudanya, dia biasakan dengan amal-amal baik, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kalau sudah biasa di waktu muda, nanti di waktu tua akan menjadi mudah. Walaupun padahal berat, tapi mudah karena persoalan sudah biasa. Kalau sudah biasa, walaupun beban sangat berat, mudah. Ada dulu cerita seorang tabi'in, sebenarnya beliau hidup masa Rasulullah, cuma karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, maka tidak dikelompokkan dalam sahabat, dikelompokkanlah dalam kelompok tabi'in, sehingga beliau adalah tabi'in pertama. Tabi'in generasi pertama, yaitu Uwais Al-Qarni. Ceritanya sudah masyhur, sudah biasa orang dengar. Beliau orang miskin kali, hidup dengan ibunya yang sudah tua renta. Setelah miskin beliau sakit. Sakit apa? Tubuh beliau putih-putih. Yaitu sakit penyakit bahasa Aceh supa. Bahasa Indonesia penyakitnya putih-putih dulu. Supa. Bahasa Aceh supa nih, bahasa Indonesia supa. Kena penyakit itu. Nah, beliau pekerjaannya hanya menjual kayu-kayu bakar, dipotong kayu bakar di hutan, dibawa ke pasar, dijual, sehingga penghasilannya kecil. Tapi ibunya sangat rindu melihat Ka'bah. Ibunya sangat ingin berangkat naik haji. Nah, sehingga beliau bekerja memotong kayu, menjual kayu tersebut, penghasilannya disisihkan atau ditabung sedikit demi sedikit, sehingga lama beliau dapat membeli seekor anak sapi yang baru lahir. Demikian miskinnya, yang baru lahir. Nah, kemudian beliau bikin kandang sapi di puncak gunung. Waduh cot datang gunung daerahnya gitu, padahal rumah ini waduh. Di puncak gunung bikin kandang anak sapi, sehingga tiap hari beliau menggendong anak sapi dari bawah di saat sore ke atas gunung. Karena sapinya kecil, beliau gendong ke atas gunung, ke kandangnya setiap sore. Setiap pagi beliau gendong, beliau bawa turun ke bawah untuk digembala setiap hari. Sehingga anak sapi itu lama-kelamaan dia menjadi besar, tapi beliau masih gendong. Sampai anak sapi itu menjadi dewasa, masih beliau gendong, sanggup beliau gendong ke atas gunung.
Orang-orang heran kenapa dibikin kandang anak sapi di atas gunung. Ini seperti herannya umat Nabi Nuh di saat Nabi Nuh bikin kapal di puncak gunung. Sama. Ternyata hikmah dari itu apa? Hikmah dari itu, kebiasaan beliau menggendong anak sapi itu membuat beliau kuat menggendong ibunya dari kampungnya ke Mekah. Karena beliau tidak punya kendaraan. Itu latihan beliau. Di saat anak sapi yang sudah dewasa itu dijual, maka hasilnya beliau gunakan sebagai bekal untuk perjalanan ke Mekah. Digendonglah ibunya, dibawa ke Mekah. Kenapa beliau sanggup? Karena biasa. Jadi kita yang masih muda-muda pun, kata Al-Faqih Abu Laisi Samarkandi memahami hadis Rasulullah ini, biasakan di waktu muda mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, sehingga di saat kita tua tidak menjadi berat perbuatan tersebut, tidak menjadi sukar, karena sudah terbiasa kita lakukan. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, sihataka qabla sakamika. Sehatmu sebelum sakitmu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah titikkan penglihatan atau Rasulullah fokuskan perhatian kepada kesehatan. Disebutkan oleh Al-Faqih li'anna sahih nafidul amri fi malihi wa nafsihi. Karena orang kalau masih sehat, dia bisa melakukan apa saja, baik pada dirinya atau pada hartanya. Dia, tubuhnya bisa digunakan untuk melakukan apa saja karena masih sehat. Hartanya bisa digunakan untuk beramal apa saja karena dia masih sehat. Kalau seandainya sudah sakit, ini orang nggak bisa lagi ke musala ini, karena musala kita tinggi, pakai anak tangga. Yang sudah kena asam urat sudah susah naik ke sini. Akhirnya dia milih salat di rumah. Akhirnya tidak berjamaah. Kalau seandainya di masa tua dia mau berjamaah, dia sudah sakit, dua sakit-sakitan, akhirnya tidak sempat lagi untuk ikut berjamaah. Nah, maka kalau masih sehat, gunakan. Kaki masih sehat, walaupun musalla tinggi, banyak anak tangganya, kita masih bisa naik untuk ikut salat berjamaah. Nah, fayambaghi li sahih ayyaghtani ma sihatahu wa yajtahida fi a'malis salihah fi malihi wa badanihi. Maka orang yang sehat seharusnya benar-benar menggunakan kesehatannya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh, baik pada hartanya dan pada badannya. Artinya dengan menggunakan harta, amal saleh dengan menggunakan harta, dan beramal saleh dengan menggunakan badan. Kenapa demikian? Li'annahu idza marada, karena seseorang apabila sudah tertimpa penyakit, sudah dalam kondisi sakit, da'ufa badanuhu anitta'ah wa kasurat yaduhu ammalihi illa fi miqdaris sulus. Maka lemahlah tubuhnya daripada taat dan pendeklah tangannya daripada hartanya kecuali pada ukuran sepertiga. Nah, apa maknanya ini? Orang yang sudah sakit, maka untuk melakukan taat dengan tubuh itu sudah lemah, tidak sanggup. Orang yang sudah sakit, untuk melakukan ketaatan dengan harta pun sudah terbatasi. Karena dalam hukum fikih, orang yang sakit hanya boleh mempergunakan hartanya sepertiga dari seluruh harta. Sedangkan 2/3 lain tidak boleh dan tidak sah digunakan kecuali dengan izin ahli waris. Misalnya kita sakit, nah, lalu karena sakit kita ingin jual harta kita. Nah, untuk sah hukum jual beli harta kita yang kita sedang sakit itu, kalau harta itu berada di bawah sepertiga.
Kalau seandainya harta yang akan kita jual berada di atas 1/3 dari seluruh harta yang kita miliki, maka untuk sahnya terhenti atas izin ahli waris. Disitulah perlu persetujuan istri. Disitulah perlu persetujuan anak. Kalau istri perlu persetujuan suami, perlu persetujuan anak. Maka siapa saja yang bekerja sebagai notaris atau di kantor notaris yang biasa buat akte jual beli itu, perhatikan itu hukum itu. Siapa yang mau jual tanah, lihat dulu siapa orangnya. Orang sudah sakit, sudah tua, sudah sakit, cek dulu yang dijual itu seberapa besar. Kalau yang dijual itu banyak, setengah mungkin daripada seluruh hartanya, maka datangkan ahli warisnya dulu, anaknya, istrinya, tanyakan mereka setuju apa tidak. Kalau mereka tidak setuju, tidak sah. Tapi kalau mereka setuju, sah. Nah, nyan menyokata ke itu nih. Kalau masih sehat, semua bisa kita gunakan. Hari ini kita sehat, kita ambil semua harta kita bawa ke Departemen Agama atau kemana, ke Mahkamah Syariah, kita ikrarkan wakaf untuk kepentingan apapun, kepentingan agama, kepentingan masyarakat, sah, yang penting sehat. Tapi bangka sakit tu, baru tinggi lah tu uman daripada mati aku terkah ke di harta, dia cok dengan dumbena turat-turat dia, hantah, tidak sah lagi. Nah, karena ada hak ahli waris, maka perlu persetujuan. Maka gunakan masa sehat, kata Rasulullah. Semasa sehat, tubuh masih digunakan, bisa digunakan untuk taat, dan seluruh harta masih bisa digunakan untuk taat. Jangan tunggu sakit. Baik sampai ilahnya sakit, ilah baru na wasit kuno wakaf gede, wate sakit, tidak sah lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah tadi, firagaka qabla syughlika, masa kosongmu sebelum masa sibukmu. Nah, di sini Abu Laisi memahami begini, masa kosong itu malam, masa sibuk itu siang. Pemahaman ini sesuai dengan ayat di mana Allah mengatakan, waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya, kata Allah. Kami jadikan malam sebagai selimut, kami jadikan siang sebagai mencari kehidupan, kata Allah. Artinya waktu malam itu bukan waktu bekerja, waktu tidur istirahat. Berarti kita senggang, waktu kita senggang, tidak sibuk. Sedangkan waktu siang itu Allah ciptakan bukan untuk tidur, tapi untuk bekerja, mencari penghidupan, mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sibuk. Sehingga dipahami bahwa kata Rasulullah, firagaka, senggangmu, yaitu malam, syughlika, sibukmu, yaitu siang. Artinya gunakan waktu malam untuk banyak ibadah dengan cara bangun, mengerjakan qiyamul lail, salat yang banyak di waktu malam, berzikir, bertadarus, mencari ilmu pengetahuan di waktu malam. Karena siang nggak mungkin, karena siang sibuk bekerja, dan tidak cocok di waktu siang kita memperbanyak salat. Apalagi kita bekerja di tempat orang. Yang bet dia pegah salah goi becan tu. Udah bekerja aduh semayang tapi tiaat semayang pajai tu menggereja. Kai becan tu pegah tu lagi Cina kai mu semayang hanjut. Padahal tanya salah pergunakan, kita yang salah perbanyak salat di waktu malam. Di waktu siang boleh beribadah, tapi ibadah yang tidak mengganggu kegiatan bekerja. Ibadah apa? Saum, puasa. Silahkan Anda puasa, tidak apa-apa, karena puasa tidak mengganggu kerja. Paneh dia puasa anak lemoh karena anak biasa puasa, nyurung biasa anak lemoh bi. Bagaimana kalau sudah terbiasa, maka menjadi
Mudahnya karena hana biasa itanyo. Maka lemo tu. Hai ti thun ti go puasa. Muha lemo tu. Ikau ti uro nai puasa. 3 minggu paling kurang 2 go puasa. Hari Senin, hari Kamis. Yang kan lagi Uwais Al-Qarni menoka biasa gugulam lemo kau nya nate gunung. Kae. Maka biasakan puasa di waktu siang, salatlah yang banyak di waktu malam. Itu makna syughlika dan firagaka dan syughlika, yaitu masa senggang, yaitu waktu malam gunakan untuk memperbanyak ibadah, dan masa sibuk yaitu di waktu siang. Maka di situ hanya bisa kita pergunakan untuk berpuasa karena tidak akan mengganggu kegiatan yang lain. Ya. Berarti disuruh di sini mempergunakan waktu malam untuk beribadah. Nah, tanya sebahagian lalai. Di waktu siang sibuk bekerja, di waktu malam nonton bola. Nam demung ibadah. Wajan demung ibadah. Habis bola kat dengun tu. Tubuh delat. Nam demung ibadah. Nam demung ibadah. Nobar kan akhirnya tidak ada waktu senggang, semua sibuk, tidak ada waktu senggang, setiap hari sibuk. Yang terakhir, yang keempat kata Rasulullah, ghinaka qabla fakrika tadi. Apa makna ghinaka qabla fakrika? Makna daripada ghinaka qabla fakrika, yakni idza kunta radiyan bima atakallah minal qut faghtanim dzalik. Kata Abu Lais, makna kaya itu yaitu apabila engkau ridha terhadap apa yang Allah berikan daripada kebutuhanmu. Kita kan ada kebutuhan itu setiap hari, Allah berikan. Kalau apa yang Allah berikan kita ridha, artinya merasa cukup, kita bersifat qanaah, faghtanim dzalik, maka kita kaya. Itu kata Abu Lais. Kita kaya kata beliau. Kalau merasa cukup. Nah, kita kaya. Maka kalau begitu, kalau kita kaya, maka pergunakan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi jangan dipahami kekayaan di sini dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan yang dimaksud di sini adalah kaya jiwa. Bagaimana kaya jiwa? Merasa cukup dengan apa yang ada. Orang itu sanggup bersedekah karena merasa apa yang diberikan oleh Allah cukup, bukan karena banyak. Banyak orang yang banyak memiliki tapi tidak merasa cukup, maka dia tidak berani mengeluarkan. Tidak berani. Maka kadang-kadang kalau kita mengumpulkan dana, kadang-kadang nyoba lung di lung galon, banyak janda-janda tua yang bersedekah daripada yang muda-muda. Ya kan? Le janda-janda tua. Tapi ke duha kau yang tepi ka agak juk peng 500, agak juk peng 1 juta. Yang muda-muda terutuh tentang hijau tentang han. Lego dah jauh rumah ni hijau. Kenapa? Karena beda sikap. Yang tua-tua ini merasa cukup, merasa sudah cukup, maka dia berani mengeluarkan. Yang muda-muda ini merasa belum cukup karena angan-angannya banyak, maka susah untuk mengeluarkan. Maka kekayaan yang dimaksud di sini adalah ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Di saat kita ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka kita kaya. Gunakan itu, kata beliau. Wala tatsma fima fi aidin nas, dan jangan kamu tamak terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Artinya jangan kita menginginkan apa yang ada pada orang lain. Jangan seperti kata iklan, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput tempat kita. Artinya kita biasa melihat apapun yang ada pada orang lain seolah-olah itu yang paling enak, yang ada pada kita tidak. Pekerjaan pun seperti itu, seolah-olah apa yang dikerjakan oleh orang lain itu yang paling enak, yang kita kerjakan yang paling susah. Itulah sikap tamak kita. Di dalam ilmu tasawuf diajarkan orang yang bersikap tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain, maka dia akan menjadi hamba orang lain.
Kalau kita inginkan sesuatu pada orang, kita akan jadi hamba orang. Karena demi mendapatkan itu, maka kita akan lakukan apapun yang disuruh oleh orang. Maka jadilah kita hamba. Maka di saat seseorang tamak, hilang harga dirinya. Tidak ada lagi harga diri. Nggak ada yum menyokat tamak. Hai kajuk ke hamba apa nih nayum lah. Hamba hana yum tapu bi. Jamun kon menyojuk ke hamba hana yum tapu bi. Nggak ada yum. Karena sudah tamak, maka bersikaplah qanaah sehingga kita jadi orang terhormat. Boleh kita tidak kaya, tapi kalau kita tidak mengharap apa yang ada pada orang, kita akan dihormati. Jadi orang terhormat. Ya. Selanjutnya yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Li'anna rajula madama hayyan yakduru alal amal. Karena seseorang selama dia masih hidup dia mampu beramal. Fa idza mata inqata'a amaluh. Apabila dia mati, maka amalnya menjadi terhenti, terputus. Kalau kita masih hidup, kita bisa lakukan amal-amal kebaikan terus. Tapi kalau sudah berhenti, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Nah, kecuali ada beberapa amal yang masih tetap mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukannya sudah tidak ada lagi atau sudah mati. Dalam sebuah hadis, ada beberapa amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang melakukan sudah mati. Hadis ini diriwayat oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan, sab'un yu'jaru fihinna mim ba'dihi. Ada 7 macam amal yang terus diberikan pahala setelah orang yang melakukan meninggal, mati. Yang pertama, mambana masjidan falahu ajruhu madama ahadun yusalli fih. Yang pertama, orang bangun masjid, maka dia akan terus mendapatkan pahala selama ada seorang yang salat di dalam masjid itu. Walaupun satu orang, selama ada orang salat dalam masjid itu, maka dia akan terus mendapatkan pahala. Yang kedua, man ajran nahran famadama yajri fihil ma wa yashribu minhun nas kana lahu ajruhu. Orang yang menggali sungai. Kalau sekarang boleh kita bilang orang yang bikin irigasi. Nah, orang yang kerja di pengairan, yo kesempatan yang dinas pengairan ini, kesempatannya yang di dinas yang pun bak PU nah kena bagian pengairan, ya, yang kesempatan yang bikin sungai. Ya, maka selama air mengalir di sungai tersebut dan air itu digunakan minum oleh manusia dan binatang-binatang, maka dia akan terus mendapatkan pahala. Akan terus mendapatkan pahala. Sehingga pahala bersedekah air ini termasuk pahala sedekah yang terbesar. Di saat ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah, sedekah air. Maka orang tanya orang yang sedekah air ini, bagi dia kopi dia bisa gai. Munyoi rumah itu tetangga mati airnya, tidak ada airnya buat orang sedekah. Tapi mbak ada kedai kopi, sedekah air bagi dia kopi dia katanya. Dulu ada cerita tentang yaitu gurunya Imam Bukhari, Syekh Abdullah bin Mubarak. Ada seorang yang berpenyakit mungkin seperti penyakit gula basah yang luka seperti itu. Dia sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Akhirnya datang dia konsultasi bukan kepada dokter, kepada ulama, gurunya Imam Bukhari, Syekh Abdullah bin Mubarak. Dia katakan, apa yang bisa saya lakukan Syekh? Sudah lama saya berobat kemana-mana tapi tidak sembuh-sembuh. Kata Syekh, carilah daerah yang gersang, lalu di situ kamu gali sumur, sehingga sumur yang kamu gali itu keluar air, lalu airnya mengalir, diambil oleh masyarakat sekitar, maka seperti air itu mengalir, begitulah air itu akan menutupi lukamu, kata Syekh Abdullah. Maka dia dengar
kata-kata syekh itu, lalu dia cari tempat yang gersang, daerah yang gersang. Di Arab kan banyak daerah gersang, sukar air. Lalu digalilah sumur, sehingga sumurnya mengeluarkan air sehingga masyarakat sekitar bisa mengambil air. Artinya diwakafkan. Seketika dalam waktu yang tidak lama lukanya menjadi sembuh. Tertutup seperti kata Syekh, seperti mengalirnya air, begitulah luka kamu akan ditutup oleh air yang mengalir. Tiba-tiba lukanya menjadi sembuh. Datang dia kembali kepada Syekh itu berterima kasih atas sarannya Syekh. Nah, 3 go menunjuk doktor kabosan, menunjuk batengku 3 go, menunjuk bagure. Ya, 3 go, kadang kabosan menunjuk doktor, menunjuk bagure 3 go. Tanya, yang jadi pebut. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terus mengalir pahalanya yaitu mangkataba mashafan wa ahsanahu kana lahu ajruhu madama yakra'u fihi ahad. Orang yang menulis mashaf, kalau dulu menulis karena belum ada percetakan, karena ini hadis. Artinya kalau sekarang bisa kita manakan orang yang mewakafkan mashaf. Nah, mashaf yang terbaik dia wakafkan. Nah, maka selama ada orang yang baca mashaf yang dia wakafkan itu, maka akan terus mengalir pahala. Tapi wakaf mashaf jangan waktu mau jadi caleg. Itu pasang foto nak mashaf. Pilihlah saya. Ya tidak dapat pahala lagi. Kaiwa bab pertama orang yang bab ikhlas, ria, nyan kon sedekah namanya. Itu adalah pancing kailnya kon sedekah. Yang ketiga, manis takhraja ainan yantafa'u bimaiha. Ya, orang yang mengeluarkan air. Kalau yang tadi khusus sungai, ini berarti sumur. Orang yang menggali sumur yang diambil air dari mata air sumur tersebut, dia juga akan terus mendapatkan pahala selama air itu masih keluar. Yang selanjutnya man gharasa gharsan kana lahu ajruhu fima akalan nas minhu wat tair. Yang selanjutnya orang yang menanam pohon kayu. Sebenarnya kalau makna sebenarnya gharasa orang yang berkebun. Orang berkebun kan menanam pohon-pohon kayu. Kayu-kayu besar. Nah, kalau perkebunan kan kayu-kayu besar. Lalu buah dari kayu tersebut dimakan oleh orang dan oleh burung-burung. Maka selama buah dari kayu yang dia tanam dimakan oleh orang dan burung, maka terus dia dapat pahala. Maka menyonalam pohdrin baik ya belau bude ya timbak dupe bah baju dupe ana pahala. Nah, ningin barotha kejadian gara-gara timbak dupe kam meninggal urung kenang. Kan di bulu kenang urung. Jadi baik timbak bah baju bude. Nah, jadi di saat kita menanam pohon besar, niatkan saja dalam hati ini sebagai sedekah. Karena kadang kita yang nanam tidak sempat menikmati. Jadi walaupun nanti yang makan anak kita, cucu kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita dapat pahala. Sampai burung yang makan pun dapat pahala. Tapi dengan niat tadi. Yang selanjutnya man allama ilman. Yang selanjutnya orang yang mengajarkan suatu ilmu. Nah, berarti para guru, siapa saja yang menjadi guru, nah dia akan terus mendapatkan pahala. Kemudian yang ketujuh, man taraka waladan yastaghfiru lahu wa yad'u lahu mim ba'dihi. Orang yang meninggalkan anak, artinya setelah meninggal dia masih punya anak yang masih hidup. Yang anaknya tersebut yastaghfiru lahu wa yad'u lahu, memohon ampun kepada Allah baginya dan mendoakannya. Maka selama anak itu masih memohon ampun dan mendoakan, maka dia terus mengalir pahalanya. Nah, maka kita sebagai anak, kita semua kan anak yang hadir di sini. Semua anak, walaupun sudah tua-tua anak orang tua kita masing-masing, maka jangan lupa, jangan putus pahala orang tua kita dengan sebab kita tidak pernah mendoakannya. Sambung pahalanya dengan terus mendoakan sampai kita pun wafat. Dilakukan doa setiap
habis salat, apalagi yang terbaik di dalam salat, di dalam sujud. Jangan lupakan Rabbighfirli wali walidayya di dalam sujudmu. Nah, jangan cuma Rabbighfirli, tidak wali walidayya. Orang yang hanya berdoa Rabbighfirli tidak sambung dengan wali walidayya, maka dianggap kufur kepada kedua orang tua. Mendoa ya Allah nepa ampun dosa lum tua tu teleke dan kedua orang tua lum, nyan kufur. Kufur kepada siapa? Kepada orang tua. Kalau kufur kepada kedua orang tua, maka juga dianggap kufur kepada Allah. Karena perintah Allah, anishkurli wali walidaika, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kata para ulama, kalau ada perintah yang berbarengan seperti tadi anishkurli wali walidaika, satu dilakukan sedangkan satu yang lain ditinggalkan, maka dua-duanya tidak diterima. Sehingga orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah ditolak, tidak diterima. Nyan pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Kadang ada yang mau bertanya. Ini apa? Ulang lagi dulu kan penjelasan dari Pak Awes terkait manfaatkanlah sehat sebelum sakit. Mandinan kena Ustaz jelaskan terkait dengan anjir tak boleh kita menjual sebanyak lebih dari sepertiga bagian. Dalam konteks apa kita nggak boleh menjualnya ini, Ustaz? Nah, tasarruf dalam fikih disebut tasarruf. Tidak boleh tasarruf. Tasarruf itu segala penggunaan, tidak terbatas, segala penggunaan. Baik itu penggunaan jual beli atau penggunaan untuk ibadah seperti wakaf, hibah, hadiah, sedekah dan wasiat. Tidak boleh. Kalau kita menjualnya bukan dalam rangka kita mau sedekah atau wakaf, gunakan ke yang lain. Jadi kayak rumah ada nama cukup lampu, tak butuh lampu atau kayak rumah siwa bukan ya. Tetap untuk sahnya jual beli itu dibutuhkan syarat persetujuan ahli waris. Karena akad jual beli itu dianggap tasarruf dalam fikih. Tasarruf, akad jual beli, adanya jual beli walaupun tidak menghilangkan harta masih tetap, cuma berubah bentuk dari tanah misalnya menjadi rumah sewa. Kan cuma berubah bentuk, yang nilainya masih sama atau bahkan mungkin bisa bertambah. Tetap untuk sahnya akad tadi disyaratkan persetujuan ahli waris. Itulah makna pendek tangan. Sudah pendek tangan kita daripada harta, tidak boleh sembarangan kita pergunakan. Dalam fikih yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang diperkirakan akan dibawa sampai mati. Nah, sakit yang kemungkinan nyok kena meninggal han pulih li. Nah, dalam fikih. Ai nyok kaduha-duha yang kadentenya. Nyok muda menteng kadang nyok kadang kon, tapi nyok duha pula omprehnya. Panena mungkin ku pulih lam nyok kaduha. Ada lagi Honda, ada pugot pim nyok kaduha reuloh nyole, reuloh je. Nah, kah. Doa kepada orang tua adalah anak yang saleh. Ya. Cuma beliau dari cucu yang saleh ngatu pada kakeknya. Cucu terus pada kakeknya. Ya. Karena kan anak yang saleh. Ya. Cucu yang saleh itu kakeknya. Kadang anak salah mendung. Cucu baru saleh, anak salah. Ya. Ya. Kemudian mendosa. Jadi belum ada mi. Ya. Kemudian tidak kerja. Kemudian karena boleh menjadi lebih lah. Ya. Kenapa yang lebih urusan ini itu menjadi kan? Yang kuban di dalam Peng lobby le, beda bukan tak je. Peng lobby. Ya. Okey, kajilah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, cucu yang saleh, bukan anak yang saleh. Anak salah, cucu yang saleh. Gimana sampai?
hubungan secara tegak lurus, hubungan tegak lurus baik ke atas atau ke bawah itu sama, walaupun derajatnya lebih rendah. Misalnya bukan anak tapi cucu, atau cucu lagi di bawah itu sama, tidak ada hijab, sama tembus doanya. Jadi sama bermanfaat bagi kita. Tegak lurus baik ke atas misalnya berarti orang tua yang berdoa untuk anak. Orang tua itu bisa ayah atau kakek ayahnya ayah, itu sama hubungan tegak lurus. Tapi kalau sudah menyamping itu beda. Nah, menyamping beda manfaatnya. Menantu itu bukan hubungan tegak lurus juga. Soal manfaat ada manfaatnya, tapi itu ada syaratnya doa-doa. Ada syaratnya. Kalau misalnya dia membaca Quran, menghadiahkan pahala untuk ayahnya, mertuanya yang sudah meninggal, dia harus sebutkan nama, siapa namanya, siapa orang tuanya. Tapi kalau anak yang baca itu cukup dia ingat ayahnya saja, dalam hatinya terbersih untuk ayahnya langsung sampai, tidak ada penghalang. Tapi kalau orang lain sudah berbeda, maka doa satu orang anak yang saleh itu dapat mengalahkan 1000 wali. 1000 orang waliullah berkumpul berdoa masih lebih bagus doa satu orang anak yang saleh. Jadi ada gop yang berdoa lebih god doa anak doa rupanya. Maka kibanjara ada usaha anak tanya bu saleh baik salah. Baik salah. Yang kedua, pertanyaan uang lobby ya, uang lobby yang kiban. Ya, jadi uang lobby itu kalau sudah disebut dengan lobby itu pasti ada maksud. Beda dengan uang pemberian. Kalau pertanyaan uang pemberian itu pertanyaannya masih tafsil penjelasannya, masih bisa diraba-raba. Kalau pemberian tidak ada maksud apa-apa, hanya untuk menjalin hubungan baik dengan seseorang, untuk bersilaturahmi, itu ibadah yang sangat besar. Kalau pemberian itu dalam rangka bersilaturahmi, untuk saling mengenal, memperkenalkan diri perlu, bukan tidak. Allah kan mengatakan lita'arafu, untuk Allah ciptakan kita berbeda-beda untuk mengenal. Di antara cara untuk saling berkenal dengan saling memberi hadiah. Tidak apa-apa memberi hadiah, tapi kalau sudah ada kata-kata lobby untuk tujuan tertentu itu riswah, pasti sogok riswah. Berarti kalau riswah sudah tentu haram. Yang jelas kepada Rasulullah ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang sogok dan orang yang menerima yang menyogok dan yang menerima sogok, dua-duanya masuk neraka. Kan cukup ya ada awak minta kerja lewitnya kan, iron begah. Hana muci hana min yan yang minta kerja. Ironeh pi menyo minta kerja lagi yan. Begitu bit sabah tender buat wali kota, nabi ke wali kota 30%. Kan jizit nan ni. Mana muci kan min, mana payah tanya kan min ku draw na ju. Nyo nak pun nak nyo ki bancara nyo menyona acara 17 Agustus dekorasi bubak lung. Mana? Wali kota nyo 10% geron jizit ni. Ya. Kah lain? Ya. Menyambung tadi dari Walid. Ya. Yang menikah mudik hartanya kan masih milik kita. Ya, milik. Yang dibilangkannya waris itu kan setelah kita meninggal. Betul. Dan yang seperti tadi ada apakah hadis atau saya kurang tahu. Ya. Harta anak itu juga punya kita juga dari orang tua. Bagaimana itu tanggapannya? Nah, bagaimana? Jadi ini dua buah pertanyaan yang sudah kelompokkan. Yang pertama tentang hak seorang anak dalam harta orang tua. Apakah setelah orang tua meninggal atau semasa orang tua masih hidup anak sudah punya hak? Ya, kita berbicara ini bukan anak yang masih kecil, secara umum. Jadi anak baru berhak terhadap harta orang tua di saat orang tua sudah meninggal. Di saat orang tua sudah meninggal. Tapi kenapa tadi orang tua tidak bisa mempergunakan di saat dia sakit? Cuma sepertiga. Artinya sudah ada kaitan dengan hak anak di situ karena orang tua sudah sakit. Karena sakit itu dekat dengan kematian. Kalau sudah mati langsung milik anak.
Di saat sudah dekat, itulah di situ makna firman Allah Ta'ala, wal yakshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan fa khafu alaihim falyattaqillah. Hendaklah orang-orang wal yakshal ladzina law taraku, hendaklah kalian takut kalau kalian meninggalkan anak-anak dzurriyyatan anak-anak yang lemah. Ayat itu adalah ayat ekonomi. Walaupun banyak orang yang memakai kepada ilmu pengetahuan, tapi kalau kita lihat konteks ayat tersebut dalam surah An-Nisa itu ekonomi, ayat tentang faraid. Mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-14 dalam surah An-Nisa konteksnya ekonomi. Jadi kita tafsirkan sesuai dengan konteks dari ayat itu diturunkan. Kita harus khawatir kalau kita meninggal anak kita jadi orang miskin. Baik pegah le urang le dong pegah hana perle kubah harta ganu yang penting ilmu. Betul, nya betul. Tapi harta perle si kubah. Monyo hana ta kubah harta, nanti setelah meninggal, kita meninggal, anak kita jadi pengemis. Salah. Kon sama sing hana ta jo ikulah. Hana pui kerja kan je pengemis je ke pemulung tit. Nyo hana ta kubah tapu warisan je ke pengemis je ke pemulung tit. Salah kita orang tua. Disitulah terletak hukum orang tua tidak boleh menghabiskan hartanya di waktu dia masih hidup, baik dengan rencana untuk tidak memberikan sedikit pun kepada anaknya atau dengan tidak ada rencana tersebut. Tidak boleh. Maka para fuqaha mengatakan tidak sah tasarruf harta orang tua yang sudah sakit kecuali hanya pada seperti ditakutkan habis harta, tinggallah anak tanpa ada harta peninggalan orang tua sedikit pun. Jadi anak yang miskin. Padahal Allah melarang kita. Nyan konteks yang jawaban yang pertama. Olehnya pertanyaan yang model kedua tanya tentang kita orang tua. Ada hak pada harta anak. Nah, bagaimana pemahamannya? Harta anak bukan harta kita orang tua. Yang baik salah pemahaman lagi urang pahami bahwa harta lako harta perumoh. Bukan. Itu bukan. Salah. Harta anak, harta orang tua. Tapi di saat kondisi orang tua sudah lemah, tidak sanggup berusaha dan tidak punya harta, maka orang tua punya hak dalam harta anak. Dari segi nafkah, itu hukum tentang pemberian nafkah. Sama anak juga seperti itu. Di saat anak kita masih lemah, belum mampu untuk bekerja, maka dia punya hak dalam harta kita. Hak apa? Nafkah. Dona anak mentang itu di. Kau anak ji kerja lagi. Masih lemah. Nyan soha. Naha iba harta ron. Di nafkah. Satu hari berapa nafkah seharusnya untuk dia? 20.000. Berarti ada hak dalam dompet ron gaji 20.000. Sama dengan perumoh dit. Perumoh na hak dalam dompet ron si berapa dit? Nafkah perumoh ron 50.000 tu. 50.000. Sehingga musuh hana nabi jut icok peng dalam 50.000 dalam dompet ron. Kaisa. Kar terjawab mah. Maka terjawab no menteng. Tutup pengajian kitanya, kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.